Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, sidang jemaat GKI Mikrasa yang berbahagia, dan Bapak Ibu Saudara yang lain yang pagi hari ini ikut beribadah bersama kami di berbagai tempat. Shalom, kiranya berkat damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dan tinggal bersama Bapak Ibu Saudara semua. Kita percaya bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang abadi, kasih yang tidak dapat dibandingkan dengan kasih manapun di dunia ini. Kasih yang rela mati, kasih yang mau memberikan hidupnya, kasih yang mau kehilangan segalanya demi mendapatkan kita manusia berdosa. Dan biarlah ibadah pagi hari ini juga menyadarkan kita betapa besar kasih Tuhan yang menyertai kita selama masa pandemi ini. Kasih Tuhan yang ajaib itu akan kita lakukan dalam sebuah pujian. Belum pernah ada kasih di dunia ini. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Kami berterima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan. Katakan bersama-sama Bapak Ibu. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari katakan lagi Bapak Ibu. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain Yesus. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu,
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Dan sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya. Tiada duanya. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang begitu mengasihi kami. Kasih-Mu tidak ada duanya dan tidak ada bandingnya di dunia ini. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat cinta dan pengorbanan-Mu buat kami. Biarlah pagi ini di dalam ibadah kami, sekalipun kami lakukan di rumah kami masing-masing, Engkau hadir dan biarlah cinta kasih-Mu ada di setiap rumah tangga. Dan kami semua yang beribadah pagi ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini ya Bapa. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya mau jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa sudah hampir 7 bulan lebih kita beribadah di rumah kita masing-masing. Saya percaya bahwa sebagian besar di antara Bapak Ibu rindu untuk datang berkumpul kembali bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di gereja. Tetapi Bapak Ibu, karena keadaan, teruslah kita doakan supaya COVID-19 ini dapat segera berakhir dan kita dapat beribadah kembali. Dan kita kembali dapat datang ke bait-Nya Tuhan dengan hati yang bersyukur ke dalam pelataran-Nya dengan hati yang bersuka. Mari Bapak Ibu kita bersuka cita. Kalau Bapak Ibu bisa berdiri di rumah Bapak Ibu masing-masing, bisa bertepuk tangan bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kita. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Mari Bapak Ibu kita bisa bertepuk tangan bersama-sama. Kalau Bapak Ibu mau berdiri dari tempat beribadah Bapak Ibu di rumah, mari silakan bertepuk tangan dan bersuka cita bagi Tuhan. Kita datang ke hadirat-Nya dengan hati yang bersuka. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya, betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, hey! Akan bersorak-sorai. Mari katakan bersyukurlah, bersyukurlah pada Tuhan. Sebab Dia apa? Bapak Ibu katakan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawasannya, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Mari dengan sukacita Bapak Ibu kita datang ke bait-Nya. Katakan datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Mari dengan segenap hati, dengan hati bersuka. Rasakan
dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai. Mari katakan, bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Oh, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan. Mari katakan, sebab Ia baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Jemaat Tuhan di rumah sambil bertepuk tangan bersyukurlah pada Tuhan. Sebab apa Bapak Ibu katakan? Amin. Bahwasannya untuk selamanya. Mari katakan kasih setianya. Semua bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk bahwasannya untuk sekali lagi bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari katakan bersyukurlah. Amin. Bapak Ibu, Tuhan baik bagi kita semua. Saya percaya bahwa pagi ini Bapak Ibu bersuka cita sekalipun dalam kondisi bangsa kita yang masih dilanda pandemi COVID-19. Tapi sukacita Allah tidak akan dapat dibatasi oleh apapun. Tuhan punya banyak cara untuk tolong Bapak Ibu Saudara dan saya menghadapi setiap situasi hidup yang sulit yang dihadapi oleh Bapak Ibu hari-hari ini. Saya percaya bahwa setiap kita pasti punya persoalan, kesusahan hidup di tengah-tengah keadaan seperti ini. Tapi Tuhan punya cara yang ajaib. Satu hal yang harus Bapak Ibu yakini bahwa ketika Bapak Ibu telah berusaha melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, Tuhan akan menolong Bapak Ibu. Tuhan akan buka setiap pintu-pintu yang tertutup. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara semua untuk membawa doa-doa syafaat kita dan pergumulan kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan katakan, Kau selalu punya cara untuk menjagaku senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Kau lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Mari katakan Bapak Ibu, Tuhan punya cara bagi kita. Kau selalu punya cara untuk menjagaku senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila ku
hadapanku tak jua berpindah. Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Oh, bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara buatku menang pada akhirnya. Katakan, Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bersyukur kami kepadamu karena kasih-Mu yang luar biasa yang senantiasa Engkau beri, Engkau curahkan dalam kehidupan kami hari lepas ke sehari. Bersyukur kami kepadamu karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tangan kasih-Mu senantiasa menopang kami, menuntun kami di setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Kami menyerahkan akan Bapak Ibu Arson dalam segala pelayanannya di tempat ini, dalam kehidupan keluarganya, dalam kesehatannya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberkati mereka sehingga mereka dapat melayani kami di tempat ini. Kami menyerahkan akan Bapak Ibu Niko yang walaupun sudah lansia tetapi tetap setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan bersama-sama kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati anak-anak, cucu, menantunya. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang baik. Kami juga menyerahkan para lansia yang lain Tuhan. Ibu Pariem yang ada di Cilacap, Engkau memberkati dalam kesehatan, dalam kehidupannya, anak cucu menantu yang ada di sana, Engkau memberkati. Begitu juga Pak Solkan Tuhan, Engkau memberkati mereka. Untuk Pak Endro dan Ibu Tuhan, Engkau memberkati mereka, memeliharakan mereka dalam kehidupan hari lepas ke sehari. Untuk Maknyo Tuhan, Engkau juga memberkatinya, anak cucu, Engkau memberkati. Mak Wayah juga Tuhan, Engkau memberkatinya. Bapak Ibu Gumeno, Engkau memberkati dalam masa tua mereka. Berdoa untuk Ibu Suwarsih, Tuhan kami tahu Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau Allah yang penyembuh, Engkau Allah yang dokter di atas segala dokter Tuhan, Engkau yang sanggup menyembuhkan Ibu Suwarsih Tuhan, campur tanganlah dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, berkati suami, anak-anak, cucu, menantunya. Berdoa untuk Mak Erni juga Tuhan, kesehatan yang dari Tuhan, senantiasa Tuhan curahkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan, baik itu ibadah minggu, semua ibadah yang diadakan Engkau turut campur tangan, membawa kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sidang jemaat-Mu pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang menuntun, Engkau yang memberkati dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Allah yang baik. Berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami kepadamu. Pandemi COVID yang belum berakhir, kami tahu rencana Tuhan indah bagi bangsa kami. Kami tahu tidak ada rencana-Mu yang buruk bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, melalui kejadian ini, biarlah kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami semakin bersandar, berserah kepada Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Kami menyerahkan Tuhan akan mereka yang ada di garis depan dalam
melawan COVID ini Tuhan, para dokter, para tenaga medis, Engkau beri kesehatan, kekuatan, biarlah mereka juga boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Keluarga yang ditinggalkan Engkau pun memberkati dan memeliharakan. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan akan aparat keamanan Tuhan yang berjaga-jaga atas bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan mereka, Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau memberkati dalam setiap langkah kehidupan mereka. Pada akhirnya Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami kepadamu. Kami menyerahkan presiden, wakil presiden, bahkan sampai ke RT RW Tuhan. Biarlah bangsa dan negara kami ini boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Tiba waktunya kita untuk duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan sabdanya. Firman Tuhan berkata bahwa lebih baik satu hari di pelataran Tuhan, memuji, menyembah Dia, mendengarkan suaranya, daripada 1000 hari di tempat lain. Biarlah hari ini kita betul-betul bisa menikmati hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan biarlah firman Tuhan bicara buat kita semua. Lewat firman Tuhan yang pagi ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Muria Ali. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara semua. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Mari katakan satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, kami mau menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari katakan lagi Bapak Ibu, satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
daripada 1000 hari, daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, aku memujimu dan menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Mari Bapak Ibu, dengan sungguh-sungguh kita katakan lagi, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari Bapak Ibu dengan sungguh katakan, kami mau memuji-Mu, kami memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom saudara yang kasih oleh Tuhan, sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sebentar nanti kami akan dengarkan adalah kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati setiap kami, dimanapun kami berada, yang sedang menyaksikan ibadah ini melalui media online. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada bersama kami, menyertai dan berbicara kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, perubahan dan pembaharuan adalah satu hal yang dituntut dari kehidupan setiap orang percaya. Semua orang Kristen, semua orang percaya ketika mengikut Yesus, ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia dituntut satu hal, yaitu perubahan. Dia dituntut satu hal, yaitu pembaharuan hidup. Memang saudara, ada banyak orang yang sulit sekali kalau bicara tentang perubahan. Ada banyak orang yang mereka sudah jadi Kristen sekian lama, mereka percaya Yesus sekian lama, tapi masih hidup dengan kebiasaan lama, masih hidup dengan cara lama, masih hidup dengan sifat-sifat yang lama yang tidak menyenangkan Tuhan. Padahal mereka adalah orang-orang Kristen, mereka adalah katanya murid-murid Yesus yang belajar dari Tuhan Yesus, yang belajar dari firman Tuhan. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini kita mau lihat bagaimana cara seseorang supaya dapat berubah. Dan apa saja perubahan itu, dan perubahan seperti apa yang diharapkan oleh firman Tuhan bagi kita setiap orang percaya. Yang tuntutannya firman Tuhan untuk kita adalah menjadi terang dan garam. Saya ajak kita melihat dari Alkitab kita, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang ke-22, Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 dari ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul pasal yang ke-22
ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah kisah pertobatan Saulus yang kemudian setelah bertobat namanya diubah menjadi Paulus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pertobatan Saulus menjadi Paulus adalah satu peristiwa yang luar biasa untuk mengubah seorang Saulus yang begitu keras, untuk mengubah seorang Saulus yang begitu kejam, untuk mengubah seorang Saulus yang merasa dirinya paling hebat, dirinya paling pintar, dirinya paling berkuasa karena dia mendapatkan surat kuasa dari para ahli Taurat untuk mengejar dan menangkap orang-orang percaya. Untuk mengubah seorang Saulus, maka sudah yang kasih oleh Tuhan, mungkin tidak ada manusia lain yang sanggup mengubah dia. Nah, hal ini juga kita pelajari dalam kehidupan kita, saudara. Percaya satu hal, bahwa tidak ada orang yang bisa mengubah orang lain selain karya Roh Kudus. Sehebat apapun kita memberikan nasihat, sekuat apapun kita memberikan saran, sehebat apapun kita memberikan teguran kepada orang lain, mungkin kepada saudara kita, kepada sahabat kita, kita mengingatkan dia akan kesalahannya, kita menegur dia akan segala dosanya. Tapi sudah yang kasih oleh Tuhan, kalau Roh Allah tidak bekerja dalam hidup orang itu, maka perkataan kita seperti angin yang lalu, tidak akan ada hasilnya. Saudara, perubahan pada setiap orang itu seutuhnya karya dari Allah, itu seutuhnya karya Roh Kudus. Oleh sebab itu, kalau kita punya sahabat, kalau kita punya teman, atau kita punya anak, kita punya pasangan hidup yang sampai hari ini masih hidup dengan kebiasaan yang lama, masih hidup dengan cara yang lama, sudah yang kasih oleh Tuhan, seringkali kita menghabiskan terlalu banyak tenaga, menghabiskan terlalu banyak energi, menghabiskan terlalu banyak pikiran untuk mengubah, mendampingi, menegur orang-orang seperti itu. Dan akhirnya hasilnya tidak ada. Kita menjadi capek, kita menjadi lelah, dan tidak sedikit orang yang kemudian menyerah. Dan mereka berkata, sudah karepmu, suka-sukamu, kamu mau jadi apa terserah. Itulah perkataan orang-orang yang mulai menyerah, sudah yang kasih oleh Tuhan. Saya mau katakan hari ini ketika belajar bagaimana pertobatan Saulus menjadi Paulus, maka yang harus kita lakukan ketika melihat seseorang seperti itu, yang harus kita perbuat ketika menjumpai orang-orang yang hidup dalam kondisi yang salah, saudara, yang langkah yang pertama yang paling penting adalah mari kita doakan orang itu. Mari kita bawa orang itu dalam doa dengan sungguh-sungguh, saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita bawa dia dalam doa. Mengapa itu harus penting? Mengapa itu harus kita lakukan? Karena percaya tidak ada perubahan yang terjadi tanpa campur tangan Roh Allah. Tidak ada perubahan yang terjadi tanpa campur tangan Tuhan Yesus.
Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau ingatkan hari ini, mari kita pakai langkah yang paling tepat ketika mau menghasilkan satu perubahan. Pakai langkah yaitu membawa orang itu kepada Tuhan. Tapi periksa diri kita, kalau kita sendiri juga belum berubah, kita sendiri masih hidup dalam kebiasaan lama, kita sendiri masih hidup dengan cara-cara lama, maksudnya oleh Tuhan, menjadi sia-sia, menjadi percuma. Kenapa? Karena tidak mungkin kita menegur orang, menasehati orang lain kalau kita sendiri masih enggak benar, sudah yang kasih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau menjadi garam dan terang. Perubahan itu terjadi kalau sungguh kehidupan garam dan terang itu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita sendiri belum menjadi garam dan terang, saudara, maka tidak ada gunanya, saudara. Justru ketika kita melakukan itu, bukan yang baik kita dapat, tapi hal yang buruk. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, saya percaya ibu-ibu di rumah pasti sering masak, saudara. Jadi kalau ibu-ibu kalau masak, maka masakan dengan menu apapun, masakan dengan campuran apapun, saudara yang kasih oleh Tuhan, pasti ada satu bumbu yang harus selalu ada supaya masakan itu menjadi enak, yaitu garam. Amin. Kita semua pasti menggunakan garam, saudara. Kenapa kalau masakan itu kita tidak kasih garam, maka pasti nggak enak. Ada banyak kita yang punya pengalaman dirawat di rumah sakit. Nah, semua orang yang dirawat di rumah sakit, walaupun rumah sakit itu dengan kamar VIP, bahkan VVIP, kamar yang sangat bagus, dengan interior yang sangat bagus, dengan televisi yang sangat bagus, bahkan siaran-siaran di televisi yang sangat bagus, perawat-perawat yang semua ramah. Tapi sudah yang kasih oleh Tuhan, ada satu yang kurang yang selalu dijumpai oleh orang-orang yang dirawat di rumah sakit, yaitu makanannya tidak enak. Mengapa? Karena seringkali garamnya memang dikurangi untuk orang-orang yang sedang dirawat, maka tidak enak. Kenapa nggak enak? Karena memang tidak ada garam. Artinya garam itu memberikan rasa pada satu masakan. Supaya masakan itu menjadi enak, masakan itu menjadi nikmat, maka dibutuhkan garam, diperlukan garam. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bisa memberikan perubahan kepada orang lain. Kita bisa memberikan perubahan kepada lingkungan kita kalau kita menjadi garam dalam kehidupan kita, saudara. Jadi sebelum kita mengubah orang lain, mari kita sendiri mau berubah dulu. Mari kita sendiri mau menjadi garam dalam kehidupan kita. Supaya di sekitar kita, lingkungan kita, keluarga kita, saudara kita, orang-orang yang kita jumpai selalu menikmati hidup yang menyenangkan, menikmati berkat ketika berdekatan atau berinteraksi dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kembali melihat pada Paulus yang dulunya adalah Saulus, saudara, dia begitu keras, dengan karakter yang keras. Bahkan di Alkitab dituliskan, dia menyaksikan ketika Stefanus dibunuh, dirajam dengan batu, dan Paulus berkata, aku menyetujui itu. Dia ada di situ dan menyaksikan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Artinya Paulus betul-betul seorang yang sangat keras, radikal dan kejam. Tidak mudah mengubah orang seperti itu. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, orang yang sekeras, seradikal, sekejam Paulus pun dirubah oleh kuasa Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan tadi, untuk terjadinya satu perubahan, maka mengundang Roh Allah hadir dalam kehidupan orang itu menjadi sangat penting. Saya dalam pelayanan saya sering menangani ada banyak anak remaja dalam permasalahan mereka, pergumulan mereka untuk merubah karakter yang baik menjadi begitu sulit bagi anak-anak remaja sekarang. Bahkan ada anak remaja yang kecanduan main game, dia begitu sulit meninggalkan gamenya. Lalu orang tua juga sudah kehabisan cara. Bagaimana untuk menegur anak ini, bagaimana untuk mengajar anak ini, mereka kehabisan cara. Sudah yang kasih oleh Tuhan, kalau lihat dari kebenaran firman Tuhan,
lakukan satu hal, bawa anak itu dalam doa. Bawa anak itu terus dalam doa, dan itu bukan doa 1-2 kali. Tapi bawa orang itu, bawa anak itu terus dalam doa kita. Dan saya percaya ada yang namanya waktu Tuhan. Kalau sudah waktu Tuhan untuk orang itu, seringkali tidak perlu melalui teguran yang keras. Seringkali tidak perlu melalui hal-hal yang kita atur demikian rupa. Tapi kadang hanya mendengar pujian saja, anak itu bisa tersentuh dan dia bisa mengalami perubahan yang luar biasa. Sudah yang kasih oleh Tuhan, kalau Roh Allah sudah bekerja, maka semua perubahan akan terjadi. Melalui cara apapun, melalui media apapun. Nah, Saulus diubah oleh Tuhan dengan cara dia melihat cahaya yang terang dan mendengar suara yang adalah suara Yesus. Ketika Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik, dia tersungkur ketika melihat cahaya yang terang. Dia melihat cahaya yang begitu menyilaukan mata. Dan dari cahaya itu ada suara yang bertanya kepada Saulus, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Satu pertanyaan yang mengagetkan Saulus. Karena selama ini Saulus dia menangkap dan menganiaya orang-orang Kristen, tapi dia tidak pernah menangkap dan menganiaya orang atau suara yang ada di cahaya itu. Maka Saulus bertanya, "Siapa engkau? Kapan aku menganiaya engkau?" Dan suara itu berkata, "Akulah Tuhan, akulah Yesus yang kamu aniaya." Sudah kasih oleh Tuhan, pengalaman berjumpa dengan Yesus, sekalipun hanya melihat cahaya dengan suara, itu pengalaman yang luar biasa bagi Saulus. Sebelum dia melihat cahaya itu, memang sudah banyak sekali pengikut-pengikut Kristus yang ditangkap oleh Saulus, dipukul dan dipenjarakan oleh Saulus. Sudah sangat banyak. Sehingga ketika Saulus bertobat dan menjadi Paulus, ketika dia ada di tengah orang-orang Kristen, ada banyak orang Kristen yang takut dan tidak percaya. Apakah benar dia sudah bertobat? Nama Paulus itu, nama Saulus itu menjadi nama yang sangat terkenal di kalangan pengikut-pengikut Kristus di abad-abad awal, di zaman-zaman ketika Yesus naik ke surga dan gereja mulai terbentuk. Nama Paulus ini sangat terkenal sebagai orang yang anti murid-murid Yesus. Sebagai orang yang keras, sebagai orang yang selalu ada menangkap dan menganiaya murid-murid Yesus. Nama Saulus begitu terkenal, saudara. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, terjadi satu perubahan. Itulah yang kita katakan sudah waktu Tuhan untuk Paulus. Sudah banyak kesalahan, kejahatan, kekerasan yang dilakukan oleh Paulus. Kenapa kita katakan, kenapa enggak dulu Tuhan datang dan mengubah Saulus? Kenapa enggak waktu dia sedang mau menangkap orang Kristen? Kenapa Tuhan izinkan sudah demikian banyak orang yang dia siksa, orang yang dia tangkap, baru kemudian dia bertobat? Saudara yang kasih oleh Tuhan, itu pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Mengapa? Karena kita tidak tahu rahasia dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan punya waktu yang tepat untuk setiap orang. Segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi saya mau katakan, kalau hari ini masih ada anak kita yang sekian lama kita doakan, masih belum berubah, maka saya katakan jangan putus asa. Terus bawa dia di hadapan Tuhan. Karena akan ada waktu Tuhan menjamah dia dan dia berubah. Kalau ada pasangan hidup kita yang selama ini kita terus doakan dan belum berubah, saya katakan jangan menyerah. Jangan putus asa, terus bawa pasangan hidupmu kepada Tuhan dalam doa-doamu. Karena pada waktu Tuhan akan menjamah melalui media apapun. Orang itu bisa berubah sekalipun melalui media yang sedang kita pakai saat ini. Melalui media online, melalui media video seperti ini. Kita tidak bisa beribadah berkumpul
seperti dulu karena masa pandemi ini. Kita beribadah melalui handphone kita masing-masing. Kita beribadah melalui laptop atau televisi kita. Tapi sudah yang kasih oleh Tuhan, Roh Allah bisa bekerja menggunakan semua media, semua cara untuk menghasilkan perubahan. Jadi jangan pernah menyerah. Ketika mendampingi anak kita, mendampingi pasangan hidup kita, mendampingi saudara kita. Terus doakan dan percaya Tuhan punya waktu yang indah untuk setiap mereka. Nah sudah yang kasih oleh Tuhan, bagaimana seseorang itu bisa berubah, bagaimana seseorang itu harus berubah. Maka perubahan yang terjadi adalah haruslah perubahan yang meninggalkan masa lalu dan fokus kepada masa yang di depan. Saudara Paulus, kenapa Tuhan buat dia buta, saudara? Ketika dia melihat cahaya yang terang, Paulus menjadi buta. Dia tidak bisa melihat. Saudara, bagi Paulus dan bagi kita, satu hal yang sangat penting saya katakan adalah penglihatan. Penglihatanlah yang membuat kita bisa beraktivitas. Penglihatanlah yang bisa membuat kita berjalan, melakukan banyak hal. Bahkan penglihatanlah yang membuat kita percaya diri kemanapun. Ketika saya menyetir mobil, maka penglihatanlah yang sangat saya andalkan untuk memastikan bahwa mobil yang saya bawa ini berjalan di jalan yang baik, jalan yang benar dan tidak menyenggol orang-orang di pinggir jalan. Maka penglihatan saya harus sangat tajam, saya harus sangat tenang sehingga saya bisa bawa mobil itu dan baik. Tapi seandainya Tuhan tidak memberikan saya penglihatan atau penglihatan saya tiba-tiba Tuhan tutup, maka sudah yang kasih oleh Tuhan, jangankan bawa mobil, untuk melangkah keluar dari ruangan ini saja mungkin sangat sulit, saudara. Sudah yang kasih oleh Tuhan. Mungkin kalau Tuhan hanya mengambil tangannya Paulus, tidak mudah mengubah seorang Paulus. Karena ketika dia kehilangan satu tangan, dia masih punya tangan yang lain, dia tetap bisa melakukan apa yang dia mau lakukan. Mungkin kalau Tuhan mengambil kakinya juga mungkin tidak mudah mengubah seorang Paulus yang begitu keras. Tapi yang Tuhan ambil adalah sesuatu yang menguasai kehidupannya, yaitu penglihatannya, matanya. Tuhan ambil, dia tidak bisa melihat apapun. Di saat itulah Saulus yang sangat keras ini, Saulus yang sangat radikal ini, dia tunduk dan bertobat. Dan Tuhan membiarkan beberapa hari dalam kondisi seperti itu. Beberapa hari dalam kondisi dia tidak bisa melihat cahaya apapun. Dia tidak bisa melihat apapun betul-betul dalam beberapa hari ini. Saulus dalam kondisi buta. Dan selama dia buta, dia tidak makan apapun. Dia tidak minum apapun. Karena betul-betul dia tersungkur di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Hari ini, kalau kita yang masih sulit untuk berubah, kita yang masih mengeraskan hati kita tidak mau berubah, tidak mau merubah sifat kita yang buruk, tidak mau merubah cara berpikir kita yang buruk, tidak mau merubah kebiasaan kita yang buruk. Saudara, jangan sampai Tuhan bertindak seperti dia bertindak kepada Paulus. Jangan sampai Tuhan bertindak dengan sangat keras, baru kemudian kita mau berubah. Jangan sampai itu terjadi. Maka ketika hari ini, ketika saudara sedang mendengarkan firman Tuhan ini, ketika saudara sedang menyaksikan video ini, saya mau katakan, berubahlah, bertobatlah, perbaharuilah hidupmu, supaya jangan sampai engkau menerima murka dari Tuhan baru mau berubah. Jangan sampai engkau diperlakukan dengan sangat keras oleh Tuhan, engkau baru mau berubah. Mari hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan ini, bagaimana Saulus diubah oleh Tuhan menjadi Paulus, kita juga mau berubah. Sebelum Tuhan bertindak dengan lebih keras, sebelum Tuhan bertindak dengan lebih kasar. Kenapa sudah yang kasih oleh Tuhan? Kenapa Tuhan harus bertindak dengan begitu kasar dalam kehidupan kita? Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Seperti orang tua yang punya anak yang dia kasihi.
Ketika anaknya melakukan kesalahan, ketika anaknya melakukan dosa, saya percaya orang tuanya ini tidak membiarkan begitu saja. Orang tuanya ini tidak mendukung anaknya dalam kesalahan itu. Tapi orang tuanya akan menegur, mungkin dengan teguran-teguran yang ringan. Tapi kalau anaknya tidak berubah, dengan teguran-teguran yang lebih keras. Kalau tidak berubah, mungkin dengan hukuman-hukuman, disiplin-disiplin yang lebih keras lagi, saudara. Supaya kemudian apa? Supaya kemudian anak ini berubah. Walaupun bagi si anak, dia merasa orang tuanya begitu jahat terhadap dia. Orang tuanya begitu membenci dia. Sampai dipukul, dihukum, didisiplin dan sebagainya. Tapi saudara, itu terjadi karena orang tua ini begitu mengasihi anaknya. Dia tidak mau masa depan anaknya hancur. Maka dia menegur, memarahi, memberikan disiplin yang dengan keras. Saudara yang kasih oleh Tuhan, demikian juga dengan Allah. Allah adalah Bapa kita yang baik. Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita. Maka dia tidak mau melihat hidup kita hancur. Dia akan berikan teguran-teguran. Mulai dari teguran yang lembut. Tapi kalau teguran yang lembut melalui kebenaran firman Tuhan yang setiap minggu kita dengar, bahkan setiap hari kita bisa baca. Kalau melalui kebenaran firman Tuhan dan teguran-teguran firman Tuhan, kita masih tidak mau berubah, kita masih mengeraskan hati. Saya katakan jangan sampai Tuhan bertindak lebih daripada ini. Saudara, saya punya seorang teman. Dia tidak mau sungguh-sungguh melayani Tuhan dan memberi hidupnya kepada Tuhan. Sekalipun dia begitu pintar memainkan gitar. Ketika dia bermainkan gitar, dia bermain dengan begitu luar biasa. Tapi dia menjadi pribadi yang begitu sombong. Dia begitu bangga dengan kehebatan bermain gitarnya. Sampai satu hari, sekian lama kami tidak bertemu. Lalu kami bertemu di satu pertemuan mahasiswa teologi, saudara. Saya kaget melihat orang ini. Karena saya kenal dia ini adalah teman saya waktu kami masih menjadi pemuda dan remaja di gereja. Ini teman saya. Saya kaget melihat dia ada di pertemuan STT itu. Saya bilang, kamu kenapa di sini? Dia bilang, ya saya jadi hamba Tuhan, saya sekolah teologi. Saya lebih kaget lagi. Orang yang begitu keras, orang yang begitu sombong, orang yang begitu egois, lu kok bisa mau jadi hamba Tuhan? Saya bilang, ceritanya gimana kok kamu sampai mau jadi hamba Tuhan? Lalu dia mengangkat tangan kirinya ke depan saya. Dan di tangan kirinya saya hanya melihat ada 2 jari saja. 3 jarinya hilang, saudara. 3 jarinya hilang. Saya kaget. Karena saya kenal orang ini orang yang sempurna, tapi tiba-tiba saya jumpa hari itu dia hanya punya jari telunjuk dan jari jempol. Yang lainnya hilang. Saya bilang, kemana jarimu? Dia berkata, inilah yang membuat saya akhirnya datang di hadapan Tuhan. Dia bilang, ini yang membuat saya kemudian bertobat dan percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ternyata sudah yang kasih oleh Tuhan. Ketika dia terus hidup lari dari panggilan Tuhan. Dalam satu kecelakaan, 3 jari ini hilang. 3 jari ini dalam hitungan detik hilang karena satu kecelakaan kerja. Sehingga tangan kirinya ini tidak bisa lagi bermain gitar. Dia tidak bisa lagi menekan chord-chord gitar karena dia tidak punya jari yang lengkap. Itu yang membuat dia akhirnya datang kepada Tuhan. Dan hari ini saya tahu teman saya ini menjadi seorang hamba Tuhan yang baik. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan sampai Tuhan bertindak dengan keras dalam kehidupan kita, kita baru mau berubah. Paulus mengalami satu perubahan karena Tuhan bertindak keras dalam hidupnya. Dan perubahan apa yang dialami oleh Paulus? Perubahan meninggalkan masa lalunya, meninggalkan cara hidup lamanya, dan dia hidup dengan cara hidup yang baru. Dia hidup untuk Kristus, dia hidup untuk melayani Tuhan, dia hidup untuk memberitakan Injil sampai kemudian karena Injil dia harus mengorbankan nyawanya.
dia harus menerima hukuman mati oleh karena Injil yang diberitakan. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini mari kita mau memiliki satu pembaharuan dan perubahan hidup yang betul-betul terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai terlambat. Hari-hari ini saya melihat ada banyak orang yang terlambat. Ada banyak orang yang menyesal. Bahkan saya berjumpa dengan beberapa orang tua yang dalam ceritanya dia sangat rindu melayani Tuhan. Bahkan ketika dia melihat ada hamba-hamba Tuhan muda, ada jemaat-jemaat yang masih muda, yang masih bisa pergi ke kota yang lain, bahkan pergi sampai ke desa-desa dengan menumpang perahu, bahkan berjalan kaki, bahkan menaiki sepeda motor yang sangat sederhana, melakukan penginjilan, melakukan pelayanan ke desa-desa yang kecil. Ada banyak orang tua yang berkata, aduh Pak, coba kalau dulu saya masih muda, saya bisa melakukan pelayanan seperti itu, pasti sangat menyenangkan. Rasanya sekarang kami mau ikut, tapi apa daya, kaki sudah sakit, pinggang sudah sakit, mata sudah rabun, sudah enggak jelas, tapi semangatnya masih ada, tapi kondisinya sudah tidak bisa. Lalu sudah yang kasih oleh Tuhan, jangan sampai kita terlambat. Jangan sampai kita semangat mau melayani ketika sudah sangat tua dan sudah tidak banyak yang bisa kita lakukan. Selama masih dikatakan hari ini kata Tuhan, kerjakanlah kerjaan kita. Selama masih siang, lakukan pekerjaanmu, karena akan datang malam dan kita tidak bisa melakukan pekerjaan kita. Jadi saudara, saya mengajak kita hari ini, mari kita mau membawa diri kita di hadapan Tuhan dalam perubahan-perubahan yang jelas. Perubahan sifat kita, perubahan cara hidup kita, perubahan karakter kita, perubahan berpikir kita. Sebelum Tuhan bertindak dengan keras dan kasar dalam hidup kita. Seperti Paulus saudara. Akhirnya Tuhan harus bertindak dengan sangat keras. Baru kemudian dia berubah dan dia menghasilkan satu pelayanan yang luar biasa. Dan saya percaya kita semua kalau hari ini kita mau berubah, belum terlambat. Tuhan masih bisa pakai kita untuk membenahi keluarga kita. Mungkin selama ini kita belum jadi suami yang terbaik. Berubahlah sebelum terlambat. Jangan sampai kamu sudah enggak punya istri, anak-anak sudah hilang, baru kemudian kita menyesal. Kalau engkau menjadi seorang anak yang punya orang tua, saya mau katakan, lakukan yang terbaik untuk orang tuamu. Kalau selama ini engkau belum melakukan yang terbaik untuk orang tuamu, lakukan. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai engkau mau melakukan tapi sudah tidak ada kesempatan. Hari ini sudah yang kasih oleh Tuhan, kalau masih ada sifat dan karakter dalam diri kita yang menyakiti orang lain, apalagi menyakiti orang di rumah kita, saya mau katakan berubahlah. Jangan terus menyakiti mereka. Kapan lagi kita memberikan kasih, memberikan damai sejahtera, memberikan kebahagiaan bagi anggota keluarga kita, kalau tidak mulai hari ini? Ingat, kebahagiaan bukan hanya kita memberikan materi, tapi dengan kepribadian kita, kepribadian yang mendatangkan damai sejahtera, kepribadian yang menyenangkan bagi orang tua, bahkan bagi anggota keluarga kita. Itu adalah kebahagiaan yang tidak ternilai. Mari saya ajak kita semua untuk siap mengalami pembaharuan dan perubahan hidup yang terus menerus sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Engkau telah memberkati kami. Engkau telah berbicara kepada kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang siap berubah, yang siap menikmati dan melakukan perubahan, pembaharuan hidup dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami tidak terus-menerus berjalan di tempat, tapi hidup kami mulai berjalan maju ke depan dan melihat karya dan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami yang lebih besar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.
Amin. Mari katakan lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari kita memuji Tuhan, bersyukur buat firman yang telah kita dengar. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Warta jemaat pada pagi hari ini yang pertama, kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Muria Ali yang sudah melayani ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Pak Muria dalam pelayanannya, dalam kehidupan keluarganya. Terima kasih juga untuk sidang jemaat GKM Mikrasa yang pada minggu ini sudah memberikan persembahannya untuk mendukung pelayanan di GKM Mikrasa. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun untuk saudara-saudara yang pada minggu ini berulang tahun, terkhusus tanggal 14 Oktober kepada Bapak Subianto. Tuhan memberkati dalam kehidupan, pelayanan, dan keluarga. Kami juga mengucapkan selamat atas pernikahan Saudara Yosi dan Saudari Maria. Tuhan memberkati kehidupan keluarga kalian. Terima kasih juga untuk majelis dan jemaat yang sudah terlibat dalam pelayanan pemberkatan pernikahan Yosi. Tuhan memberkati. Untuk petugas ibadah Minggu 25 Oktober, firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Muda Alson Muskita, liturgos oleh Saudara Philip, doa syafaat oleh Saudara Philip, warta jemaat oleh Bapak Yosi, LCD Saudara Jericho, dan editor Saudara Vide. Yang terakhir, GKM Mikrasa tetap akan mengadakan ibadah online. Dan kami mengimbau untuk Bapak, Ibu, dan Saudara tetap memakai masker, menjaga jarak, menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah ini. Firman Tuhan sudah kita dengar bagaimana perubahan harus terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang mampu mengubahkan kita hanya Tuhan dengan kuasanya. Kalau Tuhan mengubahkan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, maka hidup Bapak Ibu dan saya bukan lagi milik kita, tetapi milik Tuhan. Kita ditebus oleh Dia dengan kuasa kematiannya di atas kayu salib. Mari, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi ini, kita mau katakan kepada Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bertepuk tangan sambil bisa bersuka cita buat Tuhan. Sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, aku relakan, namanya dimuliakan. Mari katakan suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan.
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mari katakan dari depan lagi. Sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, aku relakan, namanya dimuliakan. Mari Bapak Ibu bersama-sama katakan, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai anggota gereja dan bersama-sama dengan gereja-gereja di segala tempat dan abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita sama-sama mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Marilah kita masuk dalam kehidupan yang baru, dalam pembaharuan, perubahan ke arah Kristus, sehingga kita menjadi orang-orang yang terus bertumbuh, berkembang, dan selalu menjadi berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus akan terus menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara semua sepanjang minggu ini. Damai sejahtera dan cinta kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Amin.